Selamat pagi semua. Pada hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan materi kimia yaitu tentang minyak bumi. Namun sebelum kami mulai ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, Vanessa Siagian. Saya Amira Ulfa. Saya Talita Safadiana. Saya Diva Oktaviani. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yaitu pengertian yang akan dijelaskan oleh Amira Ulfa. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna gelap dan mudah terbakar yang berada di lapisan atas pada kerak bumi. Fraksi pada minyak bumi meliputi gas, petroleum, ether, bensin, nafta, kerosin, aftur, solar, oli, dan aspal. Lanjut ke proses pembentukan minyak bumi. Baik, proses pembentukan minyak bumi, salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori dupleks. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Nah, akibat ribuan bahkan jutaan tahun, jasad renik tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Kemudian, minyak dan air tersebut terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Minyak dari daerah pengeboran umumnya diangkut dan diolah di tempat-tempat penghilangan minyak atau diekspor langsung sebagai minyak mentah. Untuk lebih jelasnya, pertama ada jasad renik yang berasal dari hewan yang telah mati, kemudian mengendap, kemudian terbawa air sungai bersama lumpur, kemudian mengendap di dasar laut, kemudian diproses jutaan tahun, lalu berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung gas, kemudian terakumulasi pada daerah perangkap atau trap. Kemudian setelah terakumulasi pada daerah perangkap, gas alam, minyak dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Baik, lanjut ke pengolahan minyak bumi. Sebelum mengolah minyak bumi, kita harus mengetahui apa definisi minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah yang berwujud cairan kental berwarna hitam yang masih belum dapat dimanfaatkan. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap, yaitu pengolahan tahap pertama dan pengolahan tahap kedua. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Lalu hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang akhirnya dicairkan kembali yang dikenal dengan nama LPG. Lalu fraksi kedua disebut nafta atau minyak bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin. Lalu fraksi ketiga dibuat menjadi kerosin dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Yang keempat, fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan yang terakhir, fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang. Lanjut ke pengolahan minyak bumi tahap kedua. Proses-proses hasil penyulingan meliputi perengkahan. Proses ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. Lalu yang kedua, proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga ada proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Yang keempat, pembersihan kontaminasi, yaitu kotoran-kotoran ini dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat atau proses hidrogenasi. Lanjut, di sini ada titik didih, jumlah atom, dan kegunaannya. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius, jumlah atomnya C1 sampai C4, kegunaannya bahan bakar gas dikenal sebagai LPG, bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. Lanjut,
20-60 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya C5-C6. Dikenal sebagai petroleum ether, merupakan pelarut nonpolar, digunakan sebagai cairan pembersih. Yang ketiga, 60-100 derajat Celcius. Jumlah karbonnya adalah C6-C7, kegunaannya ligrolin atau nafta, pelarut nonpolar dan cairan pembersih. Lanjut, 40-200 derajat, jumlah atomnya C5-C10, kegunaannya bensin sebagai bahan bakar minyak, dan seterusnya. Lanjut ke dampak positif dan negatif yang akan dijelaskan oleh Diva Oktaviani. Dampak positif penggunaan minyak bumi yang pertama, satu-satunya sumber energi yang sangat diperlukan dan dapat dieksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua, dapat mendukung industri petrokimia seperti pupuk urea, serat pakaian, cat, hingga karet nilon. Yang ketiga, minyak bumi bisa diolah menjadi LPG dan LNG, bensin, kerosin. Yang keempat, sebagai bahan pembangkit listrik. Di sini ada dampak negatif penggunaan minyak bumi. Yang pertama, pencemaran udara. Asap dikeluarkan dari kendaraan akan membuat udara menjadi tercemar dan menjadi udara yang tidak sehat sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti ISPA dan lain-lain. Yang kedua, perubahan iklim. Penggunaan minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan akan menghasilkan CO2 yang dapat mempengaruhi lapisan ozon yang tentunya akan menimbulkan pemanasan global sehingga memunculkan terjadinya perubahan iklim. Dan yang ketiga, pencemaran air. Seperti pada kapal yang menampung minyak bumi mengalami kebocoran bahkan terjadinya ledakan, maka hal ini dapat menyebabkan terganggunya ekosistem air. Yang keempat, hujan asam. Proses pembakaran minyak bumi tentunya akan melapiskan zat yang berupa CO2, NO2, nitrogen oksida, dan SO2 sulfur yang akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang dapat menyebabkan besi menjadi mudah berkarat dan apabila terkena kulit akan menimbulkan iritasi. Yang kelima, lahan tanah menipis. Batu bara yang diolah menjadi bahan bakar didapatkan dari tanah subur, sehingga menyebabkan tanah yang dipergunakan dalam pertambangan tersebut nantinya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Lanjut ke upaya pencegahan yang akan dijelaskan oleh Talitha Safa. Yang pertama ada produksi bensin bebas timbal, merupakan bensin yang dalam proses produksinya tidak ditambahkan timbal atau senyawa timbal sebagai bahan peningkat angka oktana. Yang kedua ada produksi bioetanol, yakni zat etanol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Gunanya untuk mengganti bahan bakar kendaraan agar lebih ramah lingkungan, karena bioetanol mengeluarkan gas CO2 yang bersih. Yang ketiga ada produksi biodiesel. Tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk biodiesel Biodiesel adalah minyak kelapa, minyak kedelai, dan yang lainnya. Penggunaan biodiesel yakni dengan memasukkan ke dalam mesin diesel. Nantinya akan lebih aman karena penambahan biodiesel ke solar akan meningkatkan angka setana. Yang keempat ada membuat mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang bahan bakarnya dari listrik. Mobil jenis ini tentunya ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sinta. Oke, perkenalkan nama saya Sinta Dea Aprilia. Saya mau nanya, apa manfaat minyak bumi dari kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Oke, nama saya Keisha Fislia Nagara. Mau nanya, apa saja sih yang mempengaruhi pembentukan minyak bumi?
Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Hana Sabrina. Saya izin bertanya, senyawa apa saja yang menjadi penyusun utama minyak? Di sini saya akan menjawab pertanyaan Shinta. Bahan bakar kendaraan manfaatnya pertama, minyak bumi adalah sebagai bahan bakar kendaraan pribadi dan tentunya juga sebagai macam kendaraan umum. Yang kedua, gas cair. Yang ketiga, pembangkitan listrik. Yang keempat, sumber lahan serat, keperluan rumah tangga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Pertanyaannya itu, apa sajakah yang mempengaruhi pembentukan minyak bumi? Jadi 3 faktor utama dalam pembentukan minyak bumi itu bebatuan asal, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir, dan ketiga adanya jebakan geologis. Baik, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan Hana. Pertanyaannya tadi, senyawa apa saja yang menjadi penyusun utama minyak bumi? Jadi, senyawa penyusun minyak bumi ada alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu, terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung organologam dan sebagainya. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.